Hampir setiap orang pasti pernah merasakan kebuntuan dalam menjalani kehidupan. Merasa kehilangan arah, kehilangan dirinya, kehilangan semangatnya. Ya mungkin itulah yang sering orang sebut sebagai titik nadir kehidupan. Titik yang sangat terkenal dengan rasa sakitnya, tapi justru terkadang hal itulah yang menjadi sesuatu yang paling bermakna bagi kehidupan seseorang. Halo sahabat pecinta buku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tuh Bersetia. Dan di video kali ini kembali kita akan membahas buku menarik dari Pak Agung Setiowibowo. Kalau kemarin kita membahas buku Pak Agung yang berjudul tentang mantra kehidupan, yang bahasanya kurang lebih tentang fresh graduate syndrome dan quarter life crisis. Sekarang kita juga akan membahas buku yang menarik lagi dari Pak Agung yang berjudul The Calling atau Panggilan Hidup. Bahasanya lumayan berbobot ya teman-teman. Dan yes, di bahasan-bahasan awal penulis juga memulainya dengan kisah menarik penulis ketika perjalanannya dalam menemukan panggilan hidup. Kisah itu bermula dari sejak penulis mencoba untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai konsultan di firma konsultasi di Jakarta. Awalnya penulis berencana ingin mencoba untuk memperjuangkan cetak birunya, mimpinya yang sudah direncanakan sejak S1. Mimpi itu yaitu S3. Penulis ingin menjadi seorang profesor di suatu bidang. Akhirnya penulis mencoba untuk melahap berbagai macam buku, jurnal, hingga mempersiapkan proposal penelitian. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah perjuangan penulis dalam memperjuangkan mimpinya, justru penulis kehilangan motivasi, kehilangan minatnya untuk memperjuangkannya. Di dalam buku ini juga dijelaskan, sebenarnya kalau masalahnya adalah karena penulis gagal atau tidak lolos beasiswa, ya penulis bisa saja dengan memperjuangkan untuk mendaftarkan diri di beasiswa yang lainnya. Kalau masalahnya tentang proposal penelitiannya yang masih harus direvisi, penulis juga masih bisa kalau harus memperjuangkan kembali merevisi ulang proposal penelitiannya. Tapi justru masalahnya ada di dalam diri penulis itu sendiri, yaitu penulis kehilangan motivasi untuk memperjuangkan mimpinya. Akhirnya penulis kehilangan arah dan bingung setelahnya mau seperti apa, bingung untuk menemukan panggilan hidupnya. Penulis merasa bahwa ketika itu adalah saat-saat penulis berada di titik terendah kehidupannya. Tapi kemudian penulis tergerak dengan dirinya yang kemudian tersadarkan dan merasa, ya kalau misalkan kita sudah berada di titik terendah, bukankah tidak ada jalan lain selain naik? Wah, akhirnya penulis mencoba mewawancarai berbagai macam tokoh yang pernah menghiasi layar televisi, koran, majalah, mulai dari seorang motivator, trainer, politisi, hingga seorang ulama yang sangat terkenal, dengan tujuan penulis ingin tahu kira-kira bagaimana sih perjalanan hidup mereka dalam menemukan panggilan hidup. Ya siapa tahu nantinya bisa menjadikan diri penulis bisa menemukan panggilan hidupnya. Hingga akhirnya tibalah di titik klimaks di mana itu menjadi titik balik penulis untuk melakukan perubahan. Penulis tergerak dengan kata-kata mentornya, saya bacakan ya. Hidup ternyata bukan garis lurus yang panjang, bukan pula ibarat melepas anak panah dari busur yang sekali lepas sudah tidak dapat diubah lagi. Menurutnya, hidup sejatinya adalah kesempatan besar untuk mewujudkan perubahan pada setiap detik. Kata-kata inilah yang kemudian direnungkan penulis dan membuat penulis tergerak untuk melakukan perubahan hingga akhirnya penulis menemukan panggilan hidupnya, yaitu sebagai seorang messenger. Mungkin di antara kita lalu bertanya-tanya, memangnya apa sih panggilan hidup itu? Sederhananya adalah, menurut penulis, panggilan hidup adalah dorongan yang ada dalam diri kita yang mendorong diri kita untuk berkarya sesuai dengan agenda dari Tuhan. Bisa dengan jalan memecahkan masalah sekitar atau memberi kebermanfaatan bagi sesama. Tapi hal yang membedakan antara panggilan hidup dengan yang lainnya yaitu kalau kita menjalani panggilan hidup,
orientasinya bukan hanya sekedar untuk profesi atau karir semata, tapi juga ini bisa menjadi alasan atau jawaban kenapa hidup kita menjadi lebih bermakna. Penulis mendefinisikan kalau kita bisa menjalani panggilan hidup kita, akhirnya kita bisa lebih menjiwai setiap apa yang kita kerjakan. Kita bisa bebas untuk mengekspresikan setiap nilai-nilai dalam diri kita dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Hingga akhirnya kita bisa lebih produktif, lebih bersemangat, dan ini yang paling penting. Apa yang kita kerjakan, hidup kita juga bisa lebih bermakna. Ada banyak ciri-ciri seseorang yang belum menemukan panggilan hidup yang dibahas oleh penulis dalam buku ini. Tapi setidaknya saya bisa rangkum menjadi 4 hal utama ciri-ciri seseorang yang belum menemukan panggilan hidup. Yang pertama yaitu kita merasa ingin memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, bagi orang banyak. Tapi kita sendiri justru bingung dengan kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu kita masih merasa sulit untuk menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati. Akhirnya orientasinya hanya sekedar untuk profesi atau karir semata. Masih belum benar-benar merasa bermakna apa yang selama ini kita kerjakan. Yang ketiga yaitu kita mudah merasa bosan dan bahkan mengalami kebuntuan dalam menjalani kehidupan. Ciri-ciri yang keempat yaitu seseorang yang belum menemukan panggilan hidup akan merasa bingung dengan arah tujuan hidupnya. Akhirnya bingung juga, kira-kira setelah ini mau kemana ya? Dan kenapa ya? Sebenarnya dalam buku ini ada 50 pertanyaan yang bisa kita jawab teman-teman untuk membantu diri kita menyadari panggilan hidup kita. Tapi tenang, kita bisa mulai mengenali panggilan hidup dengan menjawab 5 pertanyaan sederhana dari pakar perilaku dunia, yaitu John DeMartini. 5 pertanyaan itu yaitu, siapakah yang kita anggap sebagai pahlawan selama ini? Apa hal yang paling sering kita pelajari? Apa hal yang paling sering kita pikirkan? Apa hal yang paling kita kuasai? Dan yang terakhir, yang kelima yaitu, apa hal yang paling menginspirasi diri kita? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sebenarnya bisa membantu kita untuk mulai mengenali panggilan hidup. Inilah yang menjadi inti pembahasan dari buku The Calling ini, yaitu strategi untuk menemukan panggilan hidup. Setidaknya penulis memaparkan ada 15 cara untuk kita bisa mulai mengenali, menyadari panggilan hidup kita. 15 cara itu yaitu, yang pertama adalah mulailah dengan membantu orang-orang yang membutuhkan diri kita. Kita sebenarnya bisa membantu bukan hanya dengan uang, tapi kita juga bisa membantu dengan tenaga juga pikiran kita. Kalau kita ahli, punya keterampilan tertentu, barangkali ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, siapa tahu keterampilan itu kemudian menjadi sesuatu yang bermakna untuk mereka. Yang kedua yaitu, penulis mengajak kita untuk mencoba untuk menulis. Kita sebenarnya bisa untuk mencoba memulai menulis dengan hal-hal yang sederhana seperti menulis sesuatu yang kita sukai, pengetahuan yang kita minati, bakat, dan juga minat kita, atau mungkin juga dengan kisah-kisah hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu teman-teman, barangkali apa yang selama ini kita anggap sederhana bisa menjadi amat berharga bagi pembaca tulisan kita. Yang ketiga yaitu bergumullah dengan buku. Sebenarnya ini juga merupakan cara agar kita bisa membuat pikiran kita semakin bertumbuh, berkembang. Karena buku sebenarnya bisa menjadi guru kita, mentor, motivator, bahkan menjadi teman kita untuk dalam proses menemukan panggilan hidup. Strategi yang keempat yaitu ikutilah passion Anda. Seperti kata filsuf Jerman yang bernama George Hegel, yang mengatakan bahwa tidak ada hal besar di dunia ini yang diciptakan tanpa rencana atau passion. Oleh karena itu penting untuk kita bisa mulai mengenali, menyadari, dan menggali potensi diri kita, menemukan passion kita. Karena seseorang yang bekerja
atau seseorang yang bekerja dengan passionnya, memiliki gairah yang luar biasa dalam mengerjakan sesuatu. Strategi yang kelima yaitu keluarlah dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Ya, karena zona nyaman itu sangat berkebalikan dengan perubahan, konsep perubahan. Zona nyaman hanya akan mengandalkan keberanian diri kita dan bahkan menjadikan diri kita enggan untuk mencoba hal-hal baru. Dan ini sangat jelas bisa menjadikan diri kita sulit untuk menemukan panggilan hidup. Strategi yang selanjutnya, yang keenam, yaitu berjejaringlah. Maksudnya di sini adalah kita bisa mulai untuk belajar, bahkan mungkin menemui secara langsung orang-orang yang sudah expert, udah ahli di bidang yang ingin kita dalami. Atau kita juga bisa untuk mencari lingkungan yang sefrekuensi dengan diri kita. Teman-teman yang memiliki minat yang sama dengan diri kita. Harapannya adalah dengan begitu, lingkungan ini bisa menjadi support system kita untuk menemukan panggilan hidup. Karena ingat, teman adalah nasib. Strategi yang selanjutnya, yaitu strategi yang ketujuh, adalah menjadi relawan atau magang. Maksud di sini adalah penulis mencoba ingin menjawab, menawarkan solusi dari kegelisahan dan kekhawatiran mereka yang sudah bekerja tapi merasa tidak sesuai dengan panggilan hidupnya. Alhasil, ketimbang harus bergonta-ganti pekerjaan secara tiba-tiba, mending penulis menawarkan solusi, yaitu dengan mencoba menjadi relawan atau magang di bidang yang ingin kita geluti. Strategi selanjutnya yaitu yang ke-8, penulis mengajak kita untuk mengikuti kursus atau lokakarya atau mungkin juga seminar. Karena meskipun ada beberapa profesi yang mensyaratkan kita harus menjalani studi S2 terlebih dahulu untuk menjalani sebuah profesi, namun juga ternyata di lapangan ada banyak pekerjaan yang tidak serta-merta mengharuskan diri kita untuk melanjutkan S2. Hal itu bisa diantisipasi dengan mengikuti kursus, pelatihan, dan lain sebagainya. Strategi yang selanjutnya yaitu hiduplah untuk sekarang. Maksud penulis di sini adalah terkadang diri kita sering terjebak untuk terus-menerus mencemaskan masa depan atau terus-menerus menyesali apa yang sudah kita alami di masa lalu, hingga akhirnya hal ini menyulitkan diri kita untuk menyadari keberadaan diri kita di masa kini. Dan efeknya adalah kita menjadi sulit untuk menyadari panggilan hidup kita. Jadi penting untuk diri kita untuk mulai menyadari keberadaan kita di saat ini. Strategi yang selanjutnya, yang ke-10, yaitu cobalah banyak hal. Maksudnya adalah panggilan hidup itu, menemukan panggilan hidup sejatinya bukan hal yang mudah memang. Bahkan bisa diibaratkan seperti menemukan jodoh yang tepat. Pasti perlu perjalanan yang panjang, butuh proses. Oleh karena itu, penulis mengajak kita untuk mencoba berbagai macam hal. Ingat ya, bukan bermaksud mencoba meminang setiap wanita. Dengan mencoba berbagai macam hal, kita akan menjadi semakin tahu di mana letak potensial diri kita dan di mana panggilan hidup kita. Strategi yang ke-11 yaitu temukan masalah untuk dipecahkan. Seringkali orang yang punya pengaruh besar di dunia ini justru merekalah yang sering hadir sebagai solusi atas sebuah permasalahan. Jadi penting untuk diri kita untuk mulai menyadari permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Harapannya kita bisa juga menawarkan solusi yang bisa kita lakukan. Dan disitulah kita bisa mulai merasa terpanggil untuk memberikan solusi itu. Strategi yang selanjutnya yaitu jadilah diri sendiri. Seringkali dalam proses kita menemukan panggilan hidup, kita akan mendapatkan banyak sekali masukan dari orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang menganjurkan kita untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C, hanya membuat diri kita justru malah kebingungan. Penulis mengajak diri kita untuk mencoba mendengarkan hati nurani kita. Sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang benar-benar kita ingin wujudkan? Kita ingin menjadi seperti apa? Sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri. Justru itulah yang menjadikan diri kita unik dan membuat diri kita lebih bernilai. Strategi yang ke-13 yaitu mintalah pendapat sesepuh. Maksudnya adalah
kita bisa mulai belajar dari mereka yang sudah melewati turbulensi kehidupan lebih dulu daripada kita. Harapannya dengan begitu, kita tidak akan terjatuh di lubang yang sama karena belajar dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah melewati atau sudah berpengalaman di bidang yang kita ingin geluti. Strategi yang selanjutnya, yang ke-14, yaitu ingatlah batu nisan dan bukan CV. Wah, maksud penulis di sini adalah dengan kita bisa mengingat kematian, kita akan mulai mampu untuk tergerak melakukan sesuatu yang memang bermakna bagi kehidupan kita. Harapannya dengan begitu kita mulai bisa meraba panggilan hidup kita. Strategi yang terakhir yang ditawarkan oleh penulis agar kita mampu menemukan panggilan hidup kita yaitu dengan jangan terlalu hitung-hitungan. Maksudnya adalah terkadang hidup ini tidak selamanya bisa dinilai dipahami dengan logika semata. Terkadang justru realita yang terjadi itu sangat jauh dengan ekspektasi yang kita bangun. Oleh karena itu, nikmati prosesnya dan penulis mengajak kita agar kita bisa bersabar untuk melalui proses perjalanan kita dalam menemukan panggilan hidup. Oke teman-teman, itulah 15 strategi yang diberikan oleh penulis di buku The Calling ini yang bisa kita coba untuk mulai menyadari dan menemukan panggilan hidup kita. Pada dasarnya, setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri dalam menemukan panggilan hidup. Ada orang yang menemukan panggilan hidupnya di kala usianya yang masih muda, tapi ada juga yang menemukan panggilan hidupnya di kala usianya yang sudah tidak muda lagi. Tapi prinsipnya adalah setiap orang adalah unik, punya cerita hidup yang bermacam-macam, so cukup nikmati prosesnya. Ada pesan singkat yang menarik yang diberikan oleh penulis dalam buku ini, yaitu panggilan hidup ada bukan untuk mengesankan orang lain, juga bukan untuk membuat kita cepat kaya, cepat terkenal, atau cepat berkuasa. Tapi panggilan hidup merupakan bekerja dengan cinta yang dengannya akan memudahkan kita untuk merasa puas dan ini yang paling penting, membuat hidup kita lebih bermakna. Saya tetap rekomendasikan teman-teman untuk langsung membaca buku The Calling ini agar pemahamannya bisa lebih maksimal, bisa lebih utuh. Atau teman-teman juga bisa mulai kepoin akun Instagram dari penulisnya langsung, yaitu Pak Agung Setiawibowo di @thegrandsign. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Teguh Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.